sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Afifah, SSI MSc, salah satu dosen di program studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Politeknik Negeri Lampung. Spesialisasi saya dalam prodi ini adalah matematika, statistika, dan komputasi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran atau biasa disebut dengan PDD UKT PT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Matematika Teknik yang memiliki bobot 2 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori tanpa praktikum. Mata kuliah Matematika Teknik ini merupakan mata kuliah utama yang diberikan pada mahasiswa Teknologi Rekayasa Kimia Industri pada semester 2. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini akan memberikan mahasiswa tentang konsep-konsep dasar matematika teknik serta penerapannya pada bidang teknik kimia, yaitu mengenai materi matriks, sistem persamaan linear, analisis regresi, iterasi Gauss-Seidel, persamaan diferensial order 1 dan persamaan diferensial order 2, Cauchy-Euler, Runge-Kutta, dan Laplace. Adapun capaian mata kuliah ini adalah setelah pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif, serta memahami arti pentingnya matriks, sistem persamaan linear, analisis regresi, iterasi Gauss-Seidel, persamaan diferensial order 1 dan order 2, Cauchy-Euler, Runge-Kutta, dan Laplace, serta dapat menerapkannya di bidangnya, yaitu di bidang teknik kimia. Perkuliahan ini dilakukan secara hybrid, yaitu di ruang kelas, secara luring, dan menggunakan alat bantu Learning Management System atau LMS yang dimiliki Politeknik Negeri Lampung. Adapun materi untuk setiap pertemuan di mata kuliah Matematika Teknik adalah: pertemuan pertama kita akan membahas dari konsep matriks serta penerapannya. Pertemuan kedua akan membahas konsep sistem persamaan linear beserta penerapannya. Pertemuan ketiga kita akan membahas analisis regresi serta penerapannya khusus di bidang teknik kimia. Pertemuan keempat dan kelima akan membahas iterasi Gauss-Seidel di teknik kimia. Pertemuan ke-6 dan 7 akan membahas tentang persamaan diferensial order 1 serta penerapannya di teknik kimia. Lalu pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Lalu pertemuan ke-9 kita akan membahas konsep dasar dari Cauchy-Euler dan penerapannya di bidang teknik kimia. Lalu di pertemuan ke-10 dan ke-11 kita akan membahas Runge-Kutta serta penyelesaian permasalahan persamaan di teknik kimia. Pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang transformasi Laplace, serta pertemuan ke-13 sampai ke-15 kita akan membahas khusus penerapan materi-materi tersebut di bidang teknik kimia secara rinci. Lalu ujian akhir semester akan dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Adapun referensi yang akan saya gunakan yaitu buku Kalkulus yang ditulis oleh Arhami, Applied Mathematics and Modeling for Chemical Engineering yang ditulis oleh Richard, lalu Applied Mathematics in Chemical Engineering yang akan ditulis oleh Sherwood. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas, yaitu saya menggunakan metode DIY, yaitu menggunakan metode delivery, interaction, and assessment. Pada metode delivery ini, saya akan melakukan memberikan materi di Learning Management System atau LMS yang akan di-upload pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Lalu berikutnya untuk interaction yang akan saya lakukan di dalam kelas adalah berdiskusi dengan siswa atau mahasiswa dengan cara tanya jawab atau membahas soal-soal yang belum bisa terselesaikan. Nah, apabila sudah di luar jam kuliah, saya akan menggunakan grup WhatsApp yang akan digunakan untuk berdiskusi dengan mahasiswa mengenai materi pembelajaran. Dan untuk assessment dilakukan di LMS Polinela.
dengan menyampaikan kontrak perkuliahan terlebih dahulu di awal perkuliahan, yaitu mengenai bobot pada mata kuliah matematika teknik. Untuk bobot yang akan diberikan pada mata kuliah matematika teknik ini adalah kuis sebesar 20%, tugas terstruktur sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Berikut adalah sesi pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas pada pertemuan ke-9 dengan materi Cauchy-Euler, di mana capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep Cauchy-Euler yang terdiri dari yang pertama adalah kedua akarnya real dan berlainan, lalu kedua akarnya real dan kembar, dan yang ketiga adalah kedua akarnya kompleks dan konjugat. Serta mahasiswa mampu menerapkannya persamaan Cauchy-Euler pada bidang teknik kimia, khususnya tekanan pada fluida yang bergerak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah matematika teknik ya, setelah kita libur beberapa minggu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan orde 2. Yang terakhir kemarin ada persamaan orde 1 ya. Yang kita akan melanjutkan orde 2. Sebenarnya persamaan orde 2 ini sudah kita pelajari pada saat kalkulus ya. Persamaan diferensial atau turunan. Kita sampai turunan orde 2 atau turunan kedua. Nah, di sini persamaan orde 2 kita khusus membahas tentang Cauchy ya, Cauchy-Euler. Nah, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu Cauchy? Ya, terus ada 3 jenis Cauchy yang akan dihasilkan. Yang pertama itu akarnya real dan berbeda. Yang kedua adalah akarnya real dan kembar. Dan yang ketiga adalah suatu bilangan kompleks. Nah, setelah kita mengetahui ketiga hal tersebut, kita bisa menerapkannya di bidang kita di teknik kimia. Ya, untuk apa sih sebenarnya persamaan diferensial Cauchy tadi? Ya, oke. Nah, mata kuliah ini akan memiliki capaian yang harus kalian dapatkan ya. Yang pertama, Anda mampu menjelaskan konsep dari persamaan diferensial linier. Kita tidak membicarakan yang non homogen, kita hanya membicarakan yang homogen ya. Lalu yang kedua adalah mampu menjelaskan metode penyelesaian persamaan diferensial homogen orde 2 ya, orde 2. Berarti yang orde 1 sudah dibahas kemarin full sebelum UTS ya. Setelah UTS nanti kita akan belajar orde 2 Runkulte sama Laplace yang itu akan terus dipakai sampai akhir ya. Oke. Nah, PD kita sebut aja PD ya, persamaan diferensial. Kalau saya mengatakan PD berarti persamaan diferensial ya. PD Cauchy-Euler itu sering muncul dalam berbagai aplikasi teknik pasti gitu ya. Termasuk dalam teknik kimia, mau teknik sipil, teknik elektro itu pasti digunakan. Apalagi teknik sipil dan elektro. Sipil untuk bangunan ya, itu pasti menggunakan integral, bahkan integralnya berlipat-lipat. Nggak hanya integral lipat 1, lipat 2, mereka biasanya sampai lipat 3 ya. Nah, di kita ini untuk Cauchy-nya itu biasa digunakan untuk analisis reaksi kimia di dalam reaktor. Kita harus familiar dengan reaktor. Jadi ya, sudah pernah ada reaktor? Ya. Ada reaktor batch ya, atau sistem yang memodelkan reaksi dengan ketergantungan waktu. Jadi dia hubungannya antara reaksi bergantung terhadap waktu ya. Nah, kita masuk poin yang pertama. Ini adalah persamaan diferensial Cauchy. Ya, ini adalah bentuk umumnya ya. Itu X kuadrat Y double aksen ditambah AX Y aksen ditambah B. Ya. Di sini kalian bisa melihat ada Y aksen, ada Y double aksen ya. Y aksen itu apa? Y aksen turunan, Y aksen turunan,
pertama karena aksennya cuma satu. Kalau dia Y double aksen itu aksennya ada dua, berarti dia turunan ke dua. Kalau dia inverse itu bentuknya Y inverse gini, gitu. Ada min satunya, itu inverse ya. Jadi Y aksen itu adalah turunan pertama, Y double aksen itu adalah turunan kedua. Sedangkan di sini ada X kuadrat dan X itu dinamakan dengan variabel ya. Ini dinamakan dengan variabel. Lalu ada A dan B. Apa? Konstanta. Konstanta itu berupa angka ya. Sampai sini dulu sudah ingat? Ya. X kuadrat X dan X kuadrat X itu adalah suatu variabel ya. Y aksen itu turunan kedua. Y aksen turunan pertama, Y double aksen turunan kedua. Nah, sekarang yang belum apa? Y-nya. Y-nya itu apa? Y-nya suatu, ada yang nyebut suatu apa? Persamaan atau suatu fungsi. Ya, dia suatu persamaan atau suatu fungsi. Karena kita akan mendapatkan suatu turunan itu kalau kita punya fungsi dulu. Kalau kita nggak punya fungsi atau kita tidak punya persamaan, kita tidak bisa melakukan turunan. Ya, ini adalah bentuk umum dari Cauchy. Ya, nah bentuk umum ini untuk apa? Ya, nah di sini, ya, ini tadi bentuk umum Cauchy ya. Kita X kuadrat, Y aksen, Y double aksen, ditambah AX Y aksen ditambah BY sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mendefinisikan dulu dia suatu Y. Saya misalkan punya Y itu X pangkat M. Dia suatu fungsi, fungsinya X pangkat M. Ya, ini suatu fungsi sederhana. Berarti kalau saya mau mencari Y aksen, caranya turunan pertama berarti pangkatnya turun ke bawah. M dikalikan X, M min 1. Ya, berarti kalau turunan kedua, Y double aksen, M pangkat min 1-nya turun lagi ke bawah. Ya, berarti saya punya M dengan M min 1, X pangkat M min 1 dikurangi lagi 1. Jadi M dikalikan M min 1 X pangkat M min 2. Min 1 min 1 min 2 ya, bukan 0 ya. Jadi kita utang 1 utang lagi 1. Oke. Kita sudah punya Y-nya X pangkat M, kita punya Y aksennya itu M dikalikan X pangkat M min 1 dan kita punya nilai Y double aksen. Nah, dari ketiga ini ya, ketiganya ini akan kita substitusikan atau kita masukkan ke persamaan umum dari Cauchy tadi. Ya. Jadi yang apa? X kuadrat. Lalu itu kan X kuadrat kali Y double aksen. Berarti kita masukkan nilai M dikalikan M min 1 dikalikan X M min 2 lalu plus A oke. Baru M X M min 1 ditambah B X pangkat M sama dengan 0. Sama dengan 0-nya jangan sampai ketinggalan. Ya, itu suatu persamaan. Kalau dia tidak sama dengan 0 bukan suatu persamaan. Kita akan masuk ke akar real dan kembar. Oke, silakan dicoba. Kalau ada yang mau maju, saya kasih poin tambahan 7. Langsung dikerjakan di depan, caranya sama ya. Dituliskan dulu seperti biasa. Rumus bakunya M-1 kali M plus AM plus B sama dengan 0. Ya, nilai A-nya berapa? 5 atau min 5? Min 5. Nilai B-nya 9. Oke, ada yang mau maju langsung? 9. Oke, lalu kamu tulis persamaan ini. Ini selalu ditulis dulu. M-1 kali M plus AM plus B sama dengan
0. Oke. Sampai di sini gimana? Lupa dong. Kan min Mana? 1 M. Kan M-nya di sini 1. Ini M-nya mana? Kan udah habis sama ini, Bu. Kan nggak boleh dikurangi. Kan dia penjumlahan. Oh iya. Iya, tetap M kali ini dikuadratkan. Berarti Masih di 1 kali M kali M plus 5 ya 5M plus 9. plus 9 ya. Terus dikalikan M kali M kuadrat kan? Oh, M kuadrat. Min M. Jadi min M di sini, Bu. Benar. Ini kan M dikalikan M kuadrat. M kali min 1 min M. Terus ini min 5M aja langsung. Oke, plus 9. ya, oke. Lanjut. Kuadrat Min M dulu. Min M terus lagi, Bu. min ini kan plus sama min berarti min. Min 5 Oke, benar. M plus 9 Sama dengan 0. Oke. M kuadrat sama dengan min 6, Bu, ya? Iya. 6M plus 9 M 0. Oke, difaktorkan. Faktorkan berarti 9 itu berapa kali berapa yang biar dijumlahkan hasilnya 3. Udah bisa? Tolong tasnya. Ayo lanjut. Lanjut tulis. Kita kan M-nya yang dicari. Berarti tetap M-1 kurung yang dikurung yang M-1-nya dong. Kali M kali M plus plus A-nya berapa tadi? min 5 Dalam kurung dong. dan Terus M lagi, jangan lupa M-nya. oh ya M-nya aja. Tetap di luar aja. Plus 9 sama dengan 0. Oke lah. M min 1 kali M hasilnya apa? Ini. M kuadrat min M. Yuk maju. M Maju. M plus ini, Bu. Plus sama min jadinya min. Bisa bukannya, Bu? Gak usah, langsung aja. Min 5 min 1 min 5 berarti min 6. iya, oke. M kuadrat min 6 apa? 6M plus 9 sama dengan 0. Oke, difaktorkan. Nih, tadi yang saya bilang nilai A dan nilai B. Ya. Udah bisa lanjut? Lanjut? Tadi masih belum ada ceritanya. Sekarang udah masuk ceritanya nih. Kita ada nilai A sama nilai B. Ya, kalau dimasuk ke sini sudah penerapan ini biasanya dia akarnya tidak kembar dan akarnya tidak sama. Karena apa? Karena kita bergantung dari jarak sama suhu dan itu selalu berubah. Ya, jadi semakin jauh jaraknya, berarti suhunya harusnya semakin naik. Nah itu. Jadi pastikan berubah. Kalau dia berubah kan akar-akarnya tidak pasti. Ya. Nah nilai A, B-nya itu di sini nilai T1 dan nilai T2. Di mana nilai T-nya itu adalah suatu suhu. Ya, oke bisa dilanjut? Bisa? Oke. Jadi kita ingin memodelkan suhu dalam sebuah tabung reaksi. Ya, jadi tabung reaksi yang dipanaskan itu akan kita lihat suhunya. Ya. Tabung reaksinya itu modelnya memanjang dengan kondisi suhu di sepanjang tabungnya itu berubah terhadap jaraknya, ya, jarak pemanasannya. Nah, persamaannya ini seperti di depan itu bentuknya persamaan diferensial Cauchy-Euler, ya. Kenapa dia dikatakan Cauchy? X kuadrat itu bentuk umumnya dari Cauchy, ya kan? D kuadrat T per dx kuadrat itu bisa dituliskan sama dengan turunan kedua. Kan D kuadrat. D kuadrat itu turunan kedua. Ya, turunan kedua terhadap apa? T terhadap X. T-nya adalah suhu, X-nya adalah jarak, ya. Nah, ini tadi bentuknya adalah kalau dalam Cauchy ingat ini bentuknya Y double aksen, ya kan? Ini adalah nilai A-nya 3. Ini X-nya, ini nilai Y aksen, ini nilai B, ini nilai Y. Ya. Jadi nilai Y adalah suatu fungsi, di sini adalah fungsi T adalah suhu, ya.
Y-aksen adalah turunan pertama dari suhu terhadap waktu, sedangkan Y double aksennya adalah turunan kedua dari suhu terhadap waktu. Ya. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini yang pertama Anda tuliskan dulu persamaan diferensialnya tadi ya, yang diketahui itu pasti diketahui persamaannya. Yang kedua itu asumsikan solusinya. Yang pertama kita akan mencoba solusi dalam bentuk Tx-nya itu X pangkat M kayak yang tadi. Ya kan, Hoshi tadi awalnya kita bentuk fungsi Y-nya apa? X pangkat M ya. Kalau di sini karena dia bentuknya suhu terhadap waktu, maka fungsinya Tx. Kalau tadi kita Y, karena di sini suhu terhadap waktu, maka dia Tx ya. Tx-nya X pangkat M. Berarti turunan pertama dari Tx apa? Turunan pertama dari Tx? T-aksen memang. Turunannya apa hasilnya? Tx-nya X pangkat M. Berarti turunan pertamanya M kalikan apa? M kalikan apa? Bingung jadinya. Tx itu sama dengan X pangkat M. T-aksen X sama dengan M-nya kan turun ke bawah. M X M min 1. Berarti T double aksennya sama dengan M min 1 X min 2. Kan min 1 jadi min 2. Kayak yang awal tadi sama dengan Y. Tapi kenapa di sini Tx? Karena kita fungsinya adalah T suhu terhadap waktu. Jarak. Ya. Nah, ini ya. Nah, dari persamaan tadi kita substitusikan sama ya, sama kayak tadi. Tapi di sini kita sudah masukkan ke sini, kita punya nilai A-nya 3, nilai B-nya 2 ya. Sampai sini tadi paham ya? Tinggal masukkan nilai turunannya ya. Nah, di sini kita dapat persamaan karakteristiknya itu M kuadrat plus 2M plus 2 sama dengan 0. Bisa difaktorkan? Bisa enggak? Kalau difaktorkan kan 2 ya. 2 itu bisanya berapa kali berapa? Kalau kita coba faktorkan, ini M, ini 1 kali 2. Kalau kita sama-sama jumlahkan, hasilnya 3. Kalau salah satu kita kurangi, yang depan kita min 1. 2 sama min 1 berarti min 1. Kalau yang min yang belakang plus 1 yang depan 1. Dapat nggak 2? Enggak ya, kelihatannya angkanya kecil. Ya, tapi dia tidak bisa difaktorkan menggunakan pemfaktoran. Makanya dia dikatakan bilangan kompleks. Nah, kita gunakan ini, kita dapat nilai A-nya adalah 1. Dari mana nilai A1? Ya, ini konstanta dari M1, konstanta dari M kuadrat 1, dari M2, dari C2. Ya, kita masukkan ke rumus. Ya, nah ini. Ya, min 2 itu min B ya, ini. Jadi 4 min 8. Ya, 4 min 8. Nah, kalau seperti ini 4 kali 1 kali 2 karena kita A-nya 1, B-nya 2, C-nya 2. Ya, jadi harus diselesaikan yang ini dulu. 4 kali 1 kali 2 hasilnya 8. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Maka tidak boleh dibuat menjadi 4 min 4 kali 1 kali 2. Ini Anda kurangkan 0. Itu salah. Jadi harus diselesaikan yang belakang dulu. Untuk materi sudah ada di LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video saya terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran atau PDD UKT PT bidang pengajaran yang saya lakukan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.